Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tiara Nuraini dengan NPM 183127006500004 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan jurnal tentang Development Process with Unified Modeling Language atau yang biasa disingkat dengan UML. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 sebelum ujian tengah semester mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek kelas R05. Jurnal yang saya pilih dalam ringkasan ini yaitu Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer atau yang disingkat dengan JTIIK dengan nomor DOI 10.201851910. Volume 5 nomor 1 bulan Maret tahun 2018 dengan halaman 77 sampai 86. P-strip ISSN yang bernomor 2355-7699. Jurnal ini terakreditasi Kemenristek-Dikti nomor 51/E/KPT/2017. E-strip ISSN dengan nomor 2528-6579. Jurnal ini berjudul Pemodelan Use Case UML atau Unified Modeling Language tentang evaluasi terhadap beberapa kesalahan dalam praktik. Penyusun dari jurnal ini yaitu Tri A. Kurniawan, Software Engineering Research Group atau yang disingkat dengan SERG, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, dengan email triak@ub.ac.id. Pembahasan pertama pada jurnal ini yaitu abstrak. UML sudah menjadi bahasa pemodelan baku dalam pengembangan sistem perangkat lunak. Pemodelan yang penting dalam UML untuk menjelaskan aspek fungsionalitas sistem menggunakan pemodelan use case. Use case dideskripsikan secara tekstual dalam bentuk use case skenario untuk menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor dengan sistem. Artikel ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa kesalahan tersebut sehingga dapat dijadikan acuan dalam membangun model yang baik dan benar sehingga mampu menjelaskan sistem yang dikembangkan secara tepat. Evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kesalahan serta merekomendasi perbaikan yang diperlukan berdasarkan kajian teori dan spesifikasi UML atau Unified Modeling Language. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu pendahuluan. Bahasa pemodelan perangkat lunak Unified Modeling Language atau yang biasa disingkat dengan UML pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997. Saat ini telah berkembang menjadi sebuah bahasa pemodelan yang baku atau de facto di dalam sebuah pengembangan perangkat lunak. UML digunakan dalam pengembangan sistem perangkat lunak yang menggunakan pendekatan berorientasi objek. Intensitas penggunaan UML yang tinggi didukung dengan semakin matangnya konsep pemodelan yang dirumuskan dalam setiap rilis spesifikasi UML yang dikembangkan oleh Object Management Group atau yang disingkat dengan OMG. Sampai tahun 2017, OMG telah merilis 11 versi spesifikasi UML. Yang terakhir adalah versi 2.5.1 yang termasuk dalam revisi UML 2.02. Pengembangan alat bantu untuk pemodelan dengan UML berkembang cukup pesat dan sebagiannya tergolong sebagai free software sehingga tersedia banyak pilihan bagi pengembang perangkat lunak untuk menggunakannya. Antara lain yang pertama, Star UML, Argo UML, dan UML Designer.
Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu pemodelan UC dalam UML 2.0. UML 2.0 memiliki 14 diagram yang disediakan untuk menjelaskan sistem dari dua aspek. Yang pertama, aspek perilaku atau behavioral aspek yang bersifat dinamis, dan yang kedua, aspek struktural atau struktural aspek yang bersifat statis. Aspek perilaku menjelaskan perubahan yang terjadi pada sistem sejalan dengan perubahan waktu. Sedangkan aspek struktural mendeskripsikan struktur dari elemen-elemen pembentuk sistem yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Pada pemodelan use case dalam UML 2.0 terbagi menjadi dua. Yang pertama, use case skenario. Use case skenario merupakan penjelasan tekstual dari sekumpulan skenario interaksi. Use case skenario dijelaskan secara tekstual dalam beberapa format tergantung kebutuhannya. Yang pertama, singkat atau brief. Yang kedua, informal atau casual. Dan yang ketiga, lengkap atau fully dressed, yang bisa dijelaskan dalam bentuk tabel dengan satu kolom atau dua kolom. Selanjutnya, yang kedua yaitu use case diagram. Sebuah use case diagram menyatakan visualisasi interaksi yang terjadi antara pengguna aktor dengan sistem. Ada dua elemen penting yang harus digambarkan, yang pertama aktor dan yang kedua use case. Aktor adalah segala sesuatu yang berinteraksi langsung dengan sistem, bisa merupakan orang atau sistem komputer lain. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu evaluasi kesalahan dan rekomendasi perbaikan. Beberapa kesalahan di dalam penulisan use case skenario akan dijelaskan secara singkat berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, fokus pada diagram. Penjelasan secara tekstual dalam use case skenario adalah hal utama dalam pemodelan use case, dan bukan pada use case diagram. Kesalahan yang sering dilakukan adalah lebih banyak menghabiskan waktu untuk membuat use case diagram dibandingkan menulis use case skenario. Rekomendasi perbaikannya adalah kembali fokus pada penulisan use case skenario dengan detail dan akurat dalam porsi yang lebih dibandingkan dengan pembuatan use case diagram. Yang kedua, penamaan use case yang salah. Penamaan use case diawali tidak dengan menggunakan kata kerja dan lebih merepresentasikan sesuatu berdasarkan sudut pandang sistem dan bukan aktor. Sebagai contoh, nama use case pemrosesan transfer dana adalah contoh yang salah karena diawali dengan kata benda, yaitu pemrosesan, dan merepresentasikan apa yang dilakukan oleh sistem atau memproses. Rekomendasi perbaikannya adalah menggunakan nama yang diawali dengan kata kerja dan merepresentasikan tujuan yang ingin dicapai oleh aktor sehingga menjadi transfer dana. Selanjutnya, prakondisi dan kondisi akhir yang harus dipenuhi tidak dijelaskan secara tepat dan spesifik. Keduanya harus menyatakan sebuah keadaan objek dari domain masalah sistem yang dapat diobservasi, bukan menunjukkan sebuah proses atau aksi, baik sebagai syarat sebuah use case dapat dieksekusi atau prakondisi, atau sebagai keadaan yang harus terpenuhi ketika use case telah dieksekusi secara lengkap atau kondisi akhir. Selanjutnya, tidak ada penjelasan aliran utama atau aliran alternatif. Aliran utama atau aliran alternatif tidak dijelaskan sama sekali di dalam use case skenario, sehingga interaksi yang terjadi antara aktor dengan sistem pada sebuah use case tidak dapat tergambarkan secara baik. Penjelasan use case hanya diberikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan aktor primer, deskripsi use case, prakondisi, dan kondisi akhir. Selanjutnya, penjelasan yang bersifat white box. Kesalahan ini terjadi jika penjelasan dalam aliran utama atau aliran alternatif diberikan terlalu teknis yang berkaitan dengan bagaimana sistem bekerja secara internal. Contohnya, sistem melakukan validasi dan menyimpan data ke basis data pada tabel data pribadi dengan menggunakan store prosedur atau SP_data pribadi. Lalu ada use case diagram. Pembahasan akan dilakukan berdasarkan klasifikasi kesalahan yang terjadi dalam pembuatan use case diagram yang disertai dengan fragmen diagram yang relevan. Kasus yang digunakan adalah sistem administrasi bank yang dijelaskan secara sederhana dan bersifat parsial atau tidak menggambarkan sistem secara lengkap.
Pada use case diagram terbagi lagi menjadi batasan sistem yang inkonsisten. Kesalahan ini terjadi karena tidak konsisten dalam menentukan batasan sistem yang akan dijelaskan dalam diagram dan apakah pada level model aplikasi atau level model bisnis. Sehingga kedua level model tersebut akan tergambar pada diagram yang sama sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Diagram ini tidak tepat karena aktor nasabah hanya ada pada level model bisnis bank. Pada level ini, nasabah memang berhak untuk mencetak buku tabungannya. Dan rekomendasi yang diilustrasikan pada gambar 2B seperti gambar di bawah ini menjelaskan bahwa aktor teller adalah yang tepat untuk dimodelkan pada level aplikasi. Dalam kenyataannya, sistem yang dibangun nantinya adalah sistem yang diakses oleh teller untuk melayani nasabah dalam rangka mencetak buku tabungan, menyimpan dana, dan mentransfer dana. Nasabah tidak memiliki akses langsung ke sistem meskipun aktivitas itu merupakan kebutuhannya. Selanjutnya, identifikasi aktor yang tidak tepat. Kesalahan ini terjadi ketika kita menentukan aktor dari sebuah use case yang tidak sesuai dengan penjelasan yang ada pada use case skenario, berkaitan dengan prakondisi dan kondisi akhir. Dalam praktiknya, kesalahan ini sering terjadi dalam menentukan aktor untuk QC login. Pada gambar di bawah ini, gambar 4A, menggambarkan kesalahan tersebut dengan pengertian umum yang banyak dipahami yang melakukan login adalah aktor teller. Dan pada gambar di bawah ini, gambar 4B, mengilustrasikan rekomendasi untuk memperbaiki diagram yang salah tersebut. Aktor pengguna adalah aktor yang bersifat umum yang belum dikenali oleh sifat yang menginisiasi use case login. Siapapun dapat menginisiasi use case login, tetapi kondisi akhirnya yang akan membedakan apakah skenario berhasil atau gagal yang akan terjadi. Format yang tidak terstruktur. Kesalahan ini terjadi ketika use case diagram digambarkan dengan tidak menggunakan format yang terstruktur. Sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini, dari diagram ini, kita tidak dapat membedakan bagian yang mana yang harus berada di dalam atau di luar sistem. Aktor mana yang bersifat primer atau sekunder juga tidak dapat dijelaskan secara akurat. Kedua permasalahan tersebut berdampak pada ketidakjelasan konteks dari sistem. Pada diagram di bawah ini, konteks sistem dijelaskan secara terstruktur, di mana bagian yang berada di dalam kotak adalah sistem yang sedang dijalankan dan akan dikembangkan. Dan pembahasan yang terakhir pada jurnal ini yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah identifikasi terhadap berbagai kesalahan yang mungkin terjadi dalam pemodelan use case, baik dalam pembuatan use case skenario maupun use case diagram, telah dibahas dengan menggunakan contoh dan ilustrasi yang relevan. Dengan mengenal klasifikasi kesalahan yang ada pada pemodelan use case, diharapkan permasalahan dalam pengembangan sistem perangkat lunak dapat diantisipasi lebih awal sehingga bisa meningkatkan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan dan kemudahan pemeliharaan perangkat lunak di kemudian hari. Sekian ringkasan jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.